Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Ilahana ya Allah ya Rabb. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil ihsan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa datang sholat berjamaah di Masjid Islamic Center ini, di Sidrap ini. Kita sholat maghrib secara berjamaah, kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita duduk sambil bertahiyat. Semuanya itu adalah satu kebahagiaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu kebahagiaan. Innani anallah la ilaha illa anta fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kata Allah dalam Al-Quran surat Taha 14. Allah berfirman, wahai hambaku, ketahuilah bahwa innani anallah. Ketahuilah bahwa sayalah Allah. Sebetulnya panjang kalau mau ditafsirkan ini siapa itu Allah, tapi tidak cukup waktu. Pak Buduni, sembahlah aku, kata Allah. Untuk apa? Sebab dialah, tidak ada Tuhan selain dia. Maka sembahlah aku, kata Allah. Kemudian lanjutan ayat itu, wa aqimis sholata, dan tegakkan sholat. Di sini menegakkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Sholat yang bagaimana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Sholat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang khasyi'un, bukan fawailul lil musallin. Jadi yang salat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang khasyi'un, yang khusyuk. Bukan salat yang kata Al-Qur'an, ada juga orang salat tapi celaka, kata Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi Ustaz, yang mana? Ya, yang khasyi'un. Aina khasyi'una fis shalah? Bagaimana kita bisa dapatkan khusyuk itu? Karena ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, bukan fi salatihim. Lain, Ustaz, an salatihim lain fi salatihim atau lain. Di dalam tafsir Isyari, tafsirnya ulama-ulama hikmah, ulama tasawuf, salah satunya yang ditafsirkan oleh Syekh As-Sayyid Yusuf Taj Al-Khalwat Al-Makassari dalam kitabnya, bahwa beda an salatihim, beda fi salatihim. Kalau fi salatihim, kita khusyukkan hati kita sejak kita takbiratul ihram, itu fi salatihim. Makanya ada orang sholat Allah, itu hanya fi salatihim, bukan an salatihim. Kalau kita mulai mengkhusyukkan hati kita di takbiratul ihram. Jadi fi salatihim itu hanya sewaktu kita melepaskan takbiratul ihram sampai salam, itu fi salatihim. Tetapi kalau an salatihim, sebagaimana maunya ayat ini, an salatihim, khusyukkan hatimu sebelum kau salat, sewaktu kau salat, dan setelah kau salat. Itulah an salatihim. Makanya ulama-ulama hikmah, ulama tasawuf itu mengkhusyukkan di sini. Pakai pakaiannya yang baik, yang suci, bersih. Pakai minyak wangi sebagaimana baginda Rasulullah senang bau wangi-wangian. Berwudu pelan-pelan, caranya berwudu. Itu sudah an salatihim. Pakai memang di situ, pakai memang di korok. Khusyukkan memang di hatimu sewaktu itu. Itu an salatihim. Ambil wudu pelan-pelan, jangan seperti orang terburu-buru. Sewaktu ambil wudu, kenangkan hikmahnya kamu. Kenapa mesti membasuh tanganmu? Kenapa mesti berkumur? Kenapa mesti membersihkan hidung? Kenapa mesti membersihkan wajah? Kenapa mesti membersihkan telinga? Semuanya itu sudah dikhusyukkan di situ. Bahkan orang tua dulu ini, kalau sudah begitu, dia sudah memakai pakaian bersih, kemudian dia menuju ke masjid, dia tidak main-main lagi menuju dari rumahnya ke tempat masjid itu. Dia sudah khusyukkan memang hatinya. Puan nenekku, banyak baku itu, kalau sudah mulai ambil uduk, pakaian, dia ke masjid, karena nenek saya, puan nenekku itu kalau jalan tidak pernah angkat mukanya, dia jalan. Tunduk saja ke bawah sampai di masjid. Pulang dari masjid, pas saya singgah ki, baru ke dia semua. Tetapi menuju sewaktu ini karena dijaga itu an salatihim. Tidak seperti kita sekarang. Sudah azan orang masuk merokok, langsung lari. Ya. Jadi dijaga di situ. Sebelum takbiratul ihram, khusyukkan memang nih. Khusyukkan hatimu di situ. Ya duduk, tafakkur dulu. Rasakan, rasakan dirimu sebagai hamba yang akan menghadap raja di atas raja, sultannya sultan, penguasanya penguasa. Kita menghadap bupati saja, kita ganti bagus pakaian kita, ambil cermin. Kita apalagi menghadap gubernur, apalagi menghadap menteri, apalagi menghadap presiden. Ini kita mau menghadap presidennya presiden, penguasanya penguasa.
Dialah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Setelah berdiri, baguskan dulu hatimu pada ceyolok toton hatimu. Jangan Allahu Akbar. Pelan-pelan kok, bos. Mesti dikonekkan, dihubungkan dulu nafasmu ini dengan jasadmu. Karena penyembahan itu ikutnya jiwa dengan jasad kita, itulah abid, itulah hamba satu. Jadi bukan hanya salat itu, bukan hanya setelah masuk Allahu Akbar. Itu an sholatihim. Baguskan dulu nafas. Rasakan dulu papina dingi yolo iye hatimu. Bahwa sholat itu bagi ulama hikmah di atasnya kewajiban, tetapi kebutuhan. Bukan kewajiban, di atasnya kewajiban bagi ulama hikmah, tapi kebutuhan untuk mengetahui diri kita dengan yang sholat dan yang disolati. Kita pelan-pelan. Nah, kalau sudah begitu, sudah madekin maksin ditoton nanti langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak perlu mitol panjang Allah. Lari nanti ingatanmu, ingatan kau pakai paringgaran, bukan, tapi papanedin. Menuju ke Allah itu adalah papanedin, bukan ingatan, tetapi rasa azau. Jadi itu, ini yang mesti dibaguskan. Hati-hati kalau kau merasakan itu sewaktu Allahu Akbar, letuk itu sudah tiba itu salatmu. Kalau kau merasakan Allahu Akbarmu itu, apakah itu kau rasakan dengan senang hati? Apakah itu kau rasakan dengan kau gemetar? Apakah kau rasakan dengan gembira sekali? Wallahu alam. Itu hadiahnya antum kalian kepada Allah, dari Allah untuk kita pribadi masing-masing. Jadi ini juga jangan didiskusikan. Sebab itu rasa ya ropa dingin tidak bisa. Weh, tidak begitu. Weh, tidak, enggak bisa. Itu hadiahnya Allah. Allah maha ganiyun, maha kaya untuk memasukkan rasa kepada hambanya. Ini juga biasa umat. Saya itu kalau takbir itu kayaknya ketakutan sekali. Ikut salah. Mestinya itu kita senang. Tidak ada pakai salah di sini. Tapi dirasakan getarannya ruhmu sewaktu menghadap Tuhanmu. Usul ilmu. Getaran itu macam-macam. Tadi ada kita ketakutan, ada merasa senang, ada merasa kecil di hadapan Allah, ada merasa wallahu a'lam. Itu hadiahnya hamba kepada Tuhannya sewaktu bertemu energi ilahiyah dengan dia. Sewaktu memasuki lagi sajadah, baguskan hatimu. Ini saudaraku sekalian yang juga begitu, yang tidak begitu, tidak. Ada juga saudara kita itu kalau dia jadi imam, dia baguskan lafadznya. Karena ada bupati di belakangnya, karena ada gubernur. Tidak ada bupati, tidak ada gubernur. Bikin saja apa sesuai Allah fi apa adanya. Jangan dibikin-bikin itu, cari itu lagu ya itu biasa ya. Karena rusak itu khusyukmu. Kalau kau perhatikan ada gubernur, ada menteri, ada pejabat lengkap. Yang biasa saja. Kita contoh kepada anak Gurut Tamanang. Bagaimana Kemuk dan Lek. Kalau salah biasa-biasa. Kayak Yusuf biasa-biasa. Kan itu. Dia tidak mau tahu ada pejabat kali ini dan karena dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Tapi
kita rasakan juga itu, kita makmum yang punya energi ilahiyah langsung kontak tak, ini imam ini anu apa orang jauh lagi talik-talik lagi ini gitu. Apalagi kalau soal Idul Adha, Idul Fitri, subhanallah panjangnya ayatnya. Ya sabbihi ismahal atakan ya roh. Kita ngambil itu soal ayat surah yang tinggi-tinggi apa biasain. Jangan kita, salat itu bukan untuk orang, tetapi untuk kita dengan Allah. Sebab kalau masuk ke dirimu, Allah mau keluar. Karena mau kau dipuji. Ya sesat. Itulah khasyi'un. Waktu Allah Akbar dirasakan, dipenuhi. Setelah itu kita ruku, kita sujud, semua ini punya makna. Tapi tidak usah saya jelaskan sih karena pendek waktu. Kan ya, Ustaz Yusuf ini biasa bawa itu mungkin. Kalau mau tanya itu tanya sama dia. Kenapa kita berdiri? Kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Kenapa kita duduk? Untuk menyatukan Muhammad dan Ahmad yang ada itu satu. Dan itu bisa disatukan Muhammad dan Ahmad nanti bisa kalau ada sholat. Jadi tidak bisa juga bilang biar saya duduk-duduk mas sempajan. Oh enggak. Karena nanti bisa menyatunya Ahmad dan Muhammad hanya ada di sholat. Yang dituju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu. Untuk selengkapnya tanya itu Ustaz Yusuf biasa. Jadi begitu ya. Supaya dirasakan itu halawatus sholat. Nikmatnya sholat. Bahkan bukan hanya nikmatnya sholat, tetapi nikmatnya semua ibadah. Ya sholat, ya puasa, ya haji, yang umrah, ya zakat. Kalau kita berada pada posisi ini. Kalau kita berada pada posisi ini, maka fungsi sholat, as-sholat itu bisa menjadi tanha anil fasya wal munkar. Kalau kita berada pada wilayah itu, tapi kalau tidak ada wilayah situ, tidak berfungsi itu salat. Tidak berfungsi itu ketenangan jiwa. Ibu-ibu, kalau bagus salatmu, khusyuk salatmu, akan tenang jiwamu, ibu. Tidak gelisah. Apapun kita. Pejabat, wahai pejabat, ada pejabat. Kalau ada pejabat di sini, kalau bagus khusyuk salatmu, kau nikmati itu di jabatanmu, tidak gelisah. Orang kaya enak sekali tidurnya. Calon anggota DPR, ada tumai calon bupati, enak semua karena dia berada pada wilayah khasyi'un. Ini yang kita buru, ini yang kita butuhkan. Apalagi di sini, saya kasih tahu kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini orang Sidrap, di sini berkumpul para wali dahulu. Sidrap ini subhanallah. Wali-wali Allah datang ke sini dan mereka itu datang ke sini itu karena dituntun oleh Allah, diperjalankan oleh Allah ke sini. Ini kalau di hayati ini Sidrap ini subhanallah. Tapi pertanyaan, bisa tidak kita ambil itu energinya pada wali? Siapa tahu kau sudah tinggalkan waliullah di sini, kau lebih bangga dengan walinya orang-orang luar sana. Ini kaji. Supaya kenapa? Ada energinya ilahiyah yang sudah dibawa oleh ulama-ulama kita dahulu, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahulu itu datang menetes pada kehidupan kita. Kita berdiri, ruku, sujud. Puang maka, saya biasa kalau saya takbiratul ihram, saya belum merasakan getarannya Allah ilahiyah, sudah tunggu lagi sewaktu kau hadang dia, sewaktu kau baca Fatihah. Tunggu sewaktu kau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Saya belum merasakan puan. Tunggu, masih ada gerakan lagi. Tunggu sewaktu kamu subhanaka rabbil azim wa bihamdihi. Belum, tunggu sewaktu kau tahiyat. Ini juga kalau tahiyat ini jangan dibalap, Ustaz. At-tahiyatu barakatuh salawatu wassalamu alaikum nabi wa sallam. Itu 3 di sini. Ucapannya Nabi, balasannya Allah, dan untuk ibadillahi sholihin. Pelan-pelan. Supaya menasa. Nanti 3 ini barulah kita persaksikan syahadatain kita. Bagaimana mempersaksikan syahadat kita, bukan judulnya di sini nanti. Setelah itu kita assalamualaikum warahmatullah, kan begitu. Sewaktu salam, fungsi salam itu ada 2. Orang beri salam itu ada 2. Apakah sewaktu bertemu ataukah sewaktu berpisah? Iya, Pak. Sewaktu bertemu atau berpisah. Kita bertemu dengan assalamualaikum, atau waktu mau pisah assalamualaikum, kan begitu. Nah, salat itu juga 2 fungsinya salam itu. Sewaktu kita salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, kita berpisah dengan malaikat yang memi'rajkan kita sewaktu salat. Selamat tinggal malaikat yang menemani saya sewaktu saya mi'raj, karena as-salatul mi'rajul mu'minin. Assalamualaikum. Kemudian kita salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Salam memasuki dunia. Karena tadi ini sewaktu takbiratul ihram, kita tinggalkan dunia. Kita masuk mi'raj. Masuk di dunia, kita salami dunia. Assalamualaikum warahmatullah. Makanya assalamualaikum. Tadi salam pertama mau kau pisah dengan malaikatnya Allah yang mengawal kamu sewaktu kamu mi'raj kepada Allah. Karena sholatnya itu kata baginda Rasul, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu ada malaikat yang menemani kita. Setelah kita tinggalkan dunia fana ini tadi sampai salam tadi, kemudian kita masuk dalam dunia, baguskan di situ assalamualaikum warahmatullah. Supaya rezekimu bagus, supaya kamu selamat, supaya kamu tidak zalim, supaya kamu tidak fitnah, supaya kamu tidak hasad, supaya kamu juga tidak dizalimi, supaya kamu tidak dicemburui, supaya kamu dimuliakan orang, supaya karena kita masuk ke dunia alam dunia dengan assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum warahmatullah kita salami semua yang sebelah kanan, assalamualaikum semua yang sebelah kiri. Jadi yang di belakang bagaimana nih? Itulah khasyun menurut ulama-ulama hikmah kehusuan ibadah kita sebagaimana yang ditulis oleh guru saya tercinta Syekh Sayyid Yusuf Taj Al-Khalwat Al-Makassari. Kemudian dilanjutkan kitab itu oleh Syekh Abdul Basir Arafani yang dikenal dengan Tuan Rapang. Kemudian kitabnya dipindahkan lagi ke Syekh Nuruddin, kemudian pindah lagi ke Syekh Abu Said Al-Fadid Al-Khalwat. Kemudian kitabnya lagi pindah lagi kepada Syekh Abdul Ghaffar Waliuddin. Kemudian kitab itu diturunkan lagi kepada muridnya Syekh Zainuddin. Kemudian diturunkan lagi kepada muridnya Syekh Ali. Kemudian diturunkan lagi kepada muridnya Syekh Hasan. Kemudian diturunkan lagi kepada muridnya Syekh Ibnu Hajar. Kemudian diturunkan lagi kepada muridnya Syekh Abdul Malik. Kemudian diturunkan lagi kepada muridnya Syekh Jamaluddin, kemudian diturunkan lagi kepada muridnya Syekh Abdul Rahim, kemudian diturunkan lagi kepada muridnya. Ini mana muridnya ini ada ini? Yusuf dan ini semua. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Inilah, ayo kita beribadah Bapak Ibu. Nikmati itu, rasakan itu. Nikmatnya ibadah. Apa saja. Insya Allah, kalau itu kita lakukan enak sekali, tidak ada beban, tidak ada fitnah, tidak ada kesombongan, tidak ada saling menzalimi, tidak ada saling menjelekkan. Wah,
Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena banyak mengingat Allah itu akan hati menjadi tenang. Waktu jam berapa ini, Ustaz? Ya, kelas ya, sudah waktu ya. Kalau belum waktu baik, kita tutup. Yang mau nanya-nanya boleh silakan. Kalau mau share silakan. Bismillah. Sambil menunggu waktu. Ada. Bismillah. Bisa dibawakan kasihan ke sana, kasihan Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Hamba dan Tuhannya ya butuh. Betul? Betul? Tapi jangan sampai titik di situ itu masih koma. Ya. Jadi betul, tetapi jangan kasih titik, masih koma. Karena hamba ini berasal dari Tuhan juga. Sewaktu masih laisa kamitslihi syai', ya. Tidak ada yang menyamainya dan dia berada pada takyun awal, Allah Subhanahu wa taala keluar itu satu. Kemudian keluar Muhammad keluar. Dan sampailah ke hamba ini kalau panjang makam-makamnya ini panjang waktunya, nanti ada waktu khusus. Bagaimana Allah, kemudian bagaimana Muhammad, kemudian pindah lagi ke alam malakut, pindah ke alam insan, pindah panjang. Tapi yang pasti begini, tabe. Sewaktu diciptakannya Nur Muhammad pada takyun awal, kemudian Nur Muhammad turun lagi ke alam Jabarut. Di situ sudah mulai ada amanah. Tapi bagaimana sebetulnya panjang ini Ustaz? Susah dijelaskan kalau salah-salah bisa salah paham umat ini. Yang saya potong saja nih sebetulnya kalau mau nanti tajam kita berdua Ustaz. Karena mesti ini jelaskan nanti salah-salah bisa kita bikin apa ya? Jadi Yesus nanti itu Muhammad kalau begitu. Jadi ya pasti begini ya. Contohnya saja ini. Apa namanya itu kalau kita tanam beras yang cikal bakalnya agak basah begitu, bine. Iya bine ya. Ya itu bine ditanam. Setelah ditanam tumbuh menjadi apa namanya? Padi. Sudah berubah nama. Setelah padi dipotong dan digiling menjadi berubah lagi nama. Gabah. Gabah. Setelah gabah diproses, ingat ada proses. Setelah gabah diproses berubah menjadi beras. Setelah beras dimasak berubah menjadi, setelah nasi dimakan berubah menjadi tai. Kalau kita mau samakan itu samakan juga taimu, karena yang moto ya moto. Ya, siapa yang menyangkal bahwa tai kita itu afwan, astagfirullahaladzim. Maaf, bukan berarti saya bahasa kotor di atas mimbar, saya mohon izin kepada Allah, ampun kepada Allah. Tidak, tetapi ini contoh yang gampang dimasukkan. Bahwa tai kita itu tidak bisa bilang yang muto. Kalau yang muto, Allah Ta'ala yang muto tahu. Sama dengan makan juga tai itu. Karena kau juga berasal tadi tai itu dari beras, dari nasi dari beras kembali ke padi.
Tetapi ini lewat proses, sehingga sewaktu diproses gabah menjadi beras, tinggal pembungkusnya gabah itu apa namanya? Ya, ampekanya tidak ikut nih di beras. Itu proses. Sewaktu dimasak dan dimakan, ada yang jadi daging, jadi darah, sehingga sehat ke Ustaz Yusuf. Tetapi yang kotor itu yang jadi tai. Begitulah juga proses, karena ada amanah, ada yang jadi ibadah, ada yang jadi setan, ada yang jadi halal, ada yang jadi haram. Karena lewat Rasulullah SAW datang ini membawa amanah. Amanah inilah kita dikasih sebagai umatnya Muhammad, dan Tuhan tidak kasih begitu saja, tetapi Tuhan bekali kita. Kuah Makkah, saya kasih ke otak dan saya kasih ke hati. Iko mani? Ya, jadi tidak boleh titik, tapi mesti koma. Karena adanya proses-proses tadi. Sama juga ini. Kalau kita tidak kasih koma tai itu, bahaya. Ya moto tai, ya moto nandre. Kami pada gitu kayaknya. Tapi tidak. Proses yang jelek, itulah menjadi tai, itulah haram, itulah neraka, kalau kita pindahkan ya. Dan yang bagus itulah yang jadi darah, itulah yang jadi sehat, itulah jadi daging, itulah surga, itulah amal. Habis begitu. Ya, karena mungkin sudah waktu atau bagaimana? Ya, Bismillah, masih ada 5 menit. Terima kasih kepada yang menonton saya. Dia ketua kalinya, jadi Salina termasuk tadi, bahwa Salina terus menjadi tadi di dua kali sudah dapatkan di nomor 7 ke Salina dan ini Salina bisa menjadi. Terima kasih. Solinya orang sembahyang bukan rahasia. Usalli fardhu salatin maghrib, selesai. Ya. Solinya orang yang disolati itu rahasia. Kalau rahasia saya tidak boleh kasih tahu kan Pak rahasia. Tadi yang rahasia senang aku pudaki. Yang lain nanti gampang itu. Yang pasti begini Tabe. Sewaktu kita berdiri, jangan kita ikutkan nafsumu di situ. Makanya biasa juga ada Tomak Tanah, Ustadz, bagaimana menghadirkan Allah dalam diri kita? Saya bilang jangan mau dulu hadirkan Allah, hadirkan dulu dirimu pada dirimu. Siapa tahu setan yang ada pada dirimu, jangan yolokmu pahadir pengalat Allah di kotak kalimu. Dirimu dulu kau hadirkan, jangan sampai kau penuh dengan setan yuwaswisu fi sudurikum. Karena nanti masuk Allah dalam dirimu, kalau dirimu sudah tidak ada, tetapi kalau masih ada dirimu daripada dirimu, tidak datang Allah di situ. Ya, jadi jangan mau dicari, sudah peringatan. Jadi itulah, semoga insya Allah khusyuk. Yang pasti bahwa intinya sholat, hikmah, khusyuk, segala macam ada di sidrap ini. Buka kitab-kitab ulama-ulama dulu, ada semua di sini. Bismillah. Demikian yang saya sampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.